Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Gria Belajar Fisika. Hari ini kita akan belajar lagi tentang fenomena tentang fluida. Seperti yang kalian amati pada gambar di samping ada gambar tentang suatu larutan atau cairan, yang kemudian ada tisu yang dicelupkan di cairan tersebut. Nah, lama-kelamaan ternyata cairan tersebut itu merambat ke atas melalui tisu tersebut. Nah, dalam fisika ini disebut dengan kapilaritas. Gimana? Penasaran tentang kapilaritas? Yuk kita belajar bersama. Kapilaritas merupakan peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair melalui perantara. Perantaranya itu bisa seperti kain, kemudian dinding dari pipa kapiler, dan lain sebagainya. Biasanya yang lubangnya itu, pori-porinya itu sangat kecil. Nah, contoh di sini misalkan kita punya wadah yang berisi air. Kemudian kita beri pipa api kapiler, kemudian kita celupkan pipa kapiler tersebut di dalam wadah tersebut. Nah, ternyata ketika berada di dalam air, permukaan dari air yang berada di pipa kapiler itu lebih tinggi daripada di wadahnya. Nah, sedangkan kalau kita menggantinya dengan raksa, maka permukaan cairan raksa yang berada di dalam pipa kapiler itu justru malah berada di bawah dari permukaan dari wadahnya itu. Kira-kira kenapa ya? Nah, dalam peristiwa pipa kapiler pada wadah yang berisi air dan raksa ini erat kaitannya dengan adesi dan kohesi. Adesi merupakan gaya tarik-menarik antar partikel yang berbeda jenisnya. Sedangkan kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang sama jenisnya. Nah, kalau kalian amati, pada peristiwa pipa kapiler yang berada di wadah berisi air, itu gaya dari adesi itu lebih besar daripada kohesi. Sehingga gaya tarik-menarik antara air dengan dinding pipa kapiler itu lebih besar daripada gaya tarik-menarik antar partikel air tersebut. Sehingga air cenderung akan lebih mudah menempel ke dinding. Sedangkan pada raksa berlaku sebaliknya, kohesi lebih besar daripada adesinya, sehingga cenderung gaya tarik-menarik dari partikel raksa itu lebih kuat daripada partikel ke dinding. Nah, kalau kalian amati, peristiwa ini juga dimanfaatkan oleh ilmuwan untuk membuat termometer. Itulah kenapa termometer itu biasanya berisi raksa, bukan air, karena raksa itu cenderung tidak membasahi dinding. Untuk menentukan kenaikan atau penurunan fluida di dalam pipa kapiler dapat dirumuskan menggunakan persamaan berikut, di mana H sama dengan 2 kali gamma cos theta per rho kali G kali R. R adalah jari-jari dari pipa kapiler, kemudian G adalah percepatan gravitasi, sedangkan Rho adalah massa jenis zat cair, kemudian theta adalah sudut kontak. Sudut kontak ini adalah sudut yang terbentuk dari kelengkungan si zat cair terhadap dindingnya. Kemudian ada gamma yaitu tegangan permukaan, dan H adalah kenaikan atau penurunan zat cair. Baik, selanjutnya coba kita kerjakan satu contoh soal berikut agar kita memastikan bahwa kita sudah paham konsep tentang kapilaritas atau belum. Yuk, sebuah pipa kapiler dengan jari-jari 1 mm dimasukkan ke dalam air secara vertikal. Air memiliki massa jenis 1 gram per cm kubik dengan tegangan permukaan 1 Newton per meter. Jika sudut kontaknya 60 derajat dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah besar kenaikan permukaan air pada dinding pipa kapiler tersebut. Langsung saja kita gunakan persamaannya, yaitu H sama dengan 2 kali gamma kali cos theta per rho kali G kali R. Kita masukkan angkanya, 2 kali gamma, tegangan permukaannya 1, cos theta, sudut kontaknya 60 derajat, kemudian dibagi rho kali G kali R. Rho-nya kita jadikan SI, berarti 1000 kg per meter kubik.
kemudian gravitasinya 10, dan jari-jarinya kita jadikan SI berarti 0,001 meter. Sehingga hasilnya diperoleh bahwa kenaikan permukaan air pada dinding pipa kapiler adalah 0,1 meter atau 10 cm. Baik teman-teman, semoga kalian paham tentang konsep kapilaritas yang sudah kita bahas hari ini. Nah, jika belum, silakan diulangi untuk menyaksikan videonya kembali. Jika sudah, silakan lanjut ke materi berikutnya. Baik, untuk materi hari ini tentang kapilaritas cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.